Assalamualaikum teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai dongeng muatan mata pelajaran bahasa Indonesia tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, KD 3.8. Sebelum masuk materi pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mencermati dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon dalam video, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, setelah menyaksikan video ini, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Nah, teman-teman, siapa di sini yang menyukai dongeng? Atau siapa yang sering diceritakan dongeng sebelum tidur oleh ayah atau ibu? Wah, ternyata banyak dari kalian yang menyukai dongeng ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu dongeng. Pengertian dongeng banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Adapun pengertian lain, dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang sudah berkembang sejak zaman dahulu dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh hayalan serta imajinasi. Adapun fungsi dari dongeng, yang pertama menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembaca maupun pendengar. Yang kedua, dongeng sebagai hiburan bagi pembaca dan pendengarnya. Nah, teman-teman, adakah dari kalian yang mengetahui struktur dongeng? Struktur dongeng yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, atau pada suatu hari. Struktur dongeng yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Struktur dongeng yang ketiga adalah penutup. Penutup merupakan kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh dari penutup dongeng, akhirnya mereka hidup selamanya, atau akhirnya mereka bersahabat selamanya. Adapun ciri-ciri dongeng. Yang pertama, dongeng dibuat dengan alur yang sederhana dan singkat. Pada cerita dongeng, karakter tokoh tidak dijelaskan secara lengkap. Yang ketiga, terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Ciri dongeng yang terakhir, peristiwa di dalam cerita dongeng merupakan hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik dalam dongeng yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya, tema keluarga, persahabatan, pendidikan, dan lain-lain. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar adalah keterangan waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya latar waktu seperti pagi, siang, malam, dan zaman dahulu. Latar tempat seperti di rumah, kebun, sungai, dan lain-lain. Adapun latar suasana seperti menyenangkan, mencekam, menegangkan, dan lain-lain. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng
atau jalannya cerita dongeng. Contohnya alur maju, mundur, dan gabungan. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita dongeng. Contohnya hewan, manusia, tumbuhan, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima yaitu penokohan atau watak. Penokohan atau watak adalah karakter tokoh dalam cerita dongeng. Misalnya sabar, baik hati, suka menolong, dengki, dan sebagainya. Unsur yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam cerita. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam cerita dongeng. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita dongeng tentang binatang. Contoh fabel yaitu dongeng kancil dan buaya. Jenis dongeng yang kedua adalah jenaka. Cerita jenaka adalah cerita lucu. Contoh cerita jenaka seperti kisah Kabayan. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita asal-usul suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba dan asal-usul Banyuwangi. Yang keempat ada mitos. Mitos adalah dongeng mengenai kepercayaan masyarakat. Contoh mitos seperti cerita Roro Jonggrang. Yang kelima ada sage. Cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Salah satu contoh sage adalah kisah Tutur Tinular. Yang terakhir ada parabel. Parabel merupakan dongeng yang menyampaikan tentang pendidikan dan keagamaan. Contoh cerita parabel adalah kisah Damarwulan. Nah, teman-teman, kalian dapat membaca dongeng berikut ini dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon yang dikarang oleh Aesop. Untuk menambah pemahaman, kalian dapat menjawab soal di bawah ini. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, dongeng adalah salah satu cerita fiksi yang bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Setiap dongeng memiliki amanat atau pesan moral yang baik dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.